Barusan saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Berarti Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan? Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Ya, Bung Syahril benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan bantuan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Chairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu. Ya, Kang Basnya ada di dalam. Ada keperluan apa yang mencari Kang Bas? Begini, Bu, kami ingin membicarakan hal penting. Oh, kalau begitu, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Itu Pak Pemuda datang ingin berbicara penting katanya. Ada apa ya di sini? Saya mendengar kekalahan Jepang oleh sekutu. Maka dari itu, kami para pemuda mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan proklamasikan kemerdekaan Indonesia itu nggak semudah itu. Jadi saya harus membicarakan kepada anggota PPKI terlebih dahulu. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI itu adalah bentukan Jepang, dan kemerdekaan itu haruslah kita raih oleh bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakannya terlebih dahulu dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan, bukan kita. Apakah kita harus menunggu janji manis Jepang? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita. Mereka saja kalah dengan sekutu. Bagaimana mereka bisa memerdekakan kita? Dengan kekuatan kita yang segelintir ini, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan dari armada Jepang yang begitu besarnya? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa selama ini. Inilah yang sudah saat-saat kita tunggu, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Bagaimana ini, para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh bergabung. Kita harus persiapkannya secara matang. Kita tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Saya setuju. Menurut saya hal yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Akan kita ajukan saja? Ya,
ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Iya? Ada apa ya? Ya, kami berniat untuk membawa Anda dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari pertikaian di antara rakyat dan menghindari pengaruh dari Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebentar, Bu. Saya panggil. Baiklah, kami sudah siap. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Baiklah, akan saya antarkan di tempatnya di Rengas Dengklok. Mari Bung ikut saya. Permisi, Ahmad Subarjo ingin berbicara kepada kalian. Iya, ada apa? Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh tempat, Bung. Lagi pula hari sudah malam dan Jepang pasti akan menghalangi kita. Apalagi kita ingin memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Meida. Oke, ide yang bagus. Permisi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan teks proklamasi di rumah seorang pesemana Jepang? Tenanglah, masuk dulu semua. Saya akan menjamin keselamatan Anda jika Anda berada di rumah saya. Baiklah. Baiklah. Di ruang mana kita bisa melakukan perumusan teks proklamasi juga? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan, Bu. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Baiklah, kita mulai saja rapat ini. Apa kalian ada yang ingin mengusulkan teks proklamasi? Saya tidak usah berlama-lama, saya sudah mempunyai teks proklamasi yang saya buat sendiri. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Dengan senang hati, saya akan membacakannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil Bangsa. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Lalu rumusan apa yang akan Anda ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua kita ganti menjadi pengalihan kekuasaan? Bagus, saya juga setuju dengan Anda. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini jasa-jasa Indonesia, jadi kita akan mengatasnamakannya bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Apa kalian setuju? Iya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration
of Independence America. Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju kalau teks ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Lalu mengapa Anda tidak setuju? Kan PPKI dibentuk oleh Jepang dan kita ini meraih kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri. Jadi kita tidak bisa setuju begitu saja. Lalu siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati saya setuju. Baiklah jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Ya. Alhamdulillah ya, sudah berjalan lancar. Terima kasih ya Bu, sudah menemani di saat waktu-waktu yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang sudah memberikan jalan untuk bangsa kita agar bisa melaksanakan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah memikirkan bagaimana proses proklamasi besok berlangsung? Sudah Bu, besok kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Tolong Ibu buatkan bendera. Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Ibu hanya punya kain warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Buat aja sesederhana mungkin. Setidaknya kita sudah mengusahakannya semaksimal mungkin. Ibu punya ide, bagaimana jika bendera tersebut kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Oh iya Bu, idenya bagus. Sang pusaka, sang saka. Warnanya merah putih. Jadi kita beri nama Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Ibu akan jahitkan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami akan mengucapkan Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dan ini, menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia.